Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas untuk Theta sama TFuel sesuai dengan requestan ini dari Mas 9992. Minta dibahas Theta dan juga TFuel, makasih. Oke, kita akan coba lihat hari ini Theta diperdagangkan di kisaran 12.300 rupiah teman-teman. Market Theta lagi bagus-bagusnya ya, naik sekitar 6% dengan volume perdagangan yang juga melonjak sekitar 82,25%. Kalau kita lihat data ini merupakan sebuah project yang mana dia khusus dalam hal streaming video, teman-teman. Yang diluncurkan di Maret 2019 dan melakukan mainnetnya untuk pertama kalinya, dan Theta langsung menunjukkan tren yang positif waktu awal-awal perilisannya. Jadi ini adalah sebuah blockchain yang memang khusus untuk entertainment. Dia ada kerjasama beberapa sama perusahaan-perusahaan besar, teman-teman. Salah satunya ya Google, kemudian perusahaan-perusahaan lain juga, teman-teman. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan layanan live streaming yang mereka punya. Jadi ada CAA, ini ada beberapa perusahaan besar, Google, mereka kerjasama juga. Kemudian pencari bakat gitu, American Idol, juga sama teman-teman bekerja sama sama Theta. Sekarang Theta sudah berinovasi masuk juga ke ranah NFT, serta dia punya beberapa platform DEX di dalam blockchain yang mereka punya, teman-teman. Jadi ini adalah ekosistem yang dibangun dalam blockchain Theta untuk sekarang ini, dan so far makin lama makin gede ya, teman-teman. Lalu kalau dari Twitter, mereka ada banyak kerjasama sama live streamer game, teman-teman. Ada beberapa live streamer di sini yang mereka ajak kolaborasi, tentunya dengan tujuan untuk meningkatkan lebih banyak lagi pengguna dari Theta. Jadi itu, kemudian selain bersama live streamer yang lain, mereka juga cukup aktif nih bikin acara kayak gathering gitu ya, kayak pertemuan, termasuk juga di Twitter mereka ada banyak kegiatan semacam Twitter Space. Jadi dia ngobrol-ngobrol gitu di Twitter, mungkin ada yang ngikutin juga. Jadi itu adalah beberapa hal yang mereka sedang fokuskan. Project Theta by the way mirip kayak Veracity ya kalau nggak salah. Veracity itu juga sama, fokusnya sama live streamer, tapi dia lebih kayak cari e-sportnya, game-game e-sport live streaming gitu, dimana orang-orang bisa memanfaatkan layanan blockchain ini untuk semacam mendapatkan reward. Nah, Theta ini dia punya saudara, teman-teman, namanya T-Fuel. T-Fuel ini fungsinya adalah sebagai bensin, atau ya namanya juga Theta Fuel ya, sebagai bensin yang menjadi apa namanya, pelumas lah untuk project ini bisa running. Jadi seperti halnya blockchain-blockchain yang lain, teman-teman itu membutuhkan yang namanya gas fee. Nah, di blockchain Theta itu menggunakan T-Fuel. Kenapa? Karena T-Fuel ini nggak punya maksimum supply. Sementara Theta dia punya maksimum supply sekitar 1 miliar token, dan sekarang sudah tercapai semuanya. Artinya apa? Artinya Theta ini bisa dibilang udah mentok nih. Harusnya harga-harga sekarang pada Theta itu menunjukkan harga-harga Theta dalam harga yang wajar. Which is ini sebenarnya menarik untuk kita lihat ke depannya seperti apa. Theta ini udah listing di banyak exchange. Hampir semua exchange udah bisa memperdagangkan Theta ya. Yang besar-besar kayak Bitfinex, Binance, dan kawan-kawan yang lain. Itu sementara kalau kita lihat dari T-Fuel, nah T-Fuel ini kan koin gas fee nih, ibaratnya kayak koin reward gitu. Koin yang memang diciptain memang buat, ya bukan sebagai koin inti lah, atau koin, ya koin sampingan lah kita bilang, kasarnya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati sama token T-Fuel ini. Kalau teman-teman scalping ya buat cari-cari cuan jangka pendek mungkin bisa. Tapi kalau buat invest, hati-hati harganya nyungsep. Karena apa? Karena yang pertama, supply maksimumnya dia unlimited, kemudian juga supply yang beredar juga sudah sangat banyak, sekitar 6,22 miliar. Jadi bisa dibilang makin lama kemungkinan makin banyak, kemungkinan makin lama makin terjadi inflasi terhadap koinnya, sehingga T-Fuel ini pasti akan nyungsep makin lama, teman-teman. Tapi jangka pendek dia masih bisa volatile. Kita udah bahas sih untuk Theta ini 2 bulan lalu, 3 bulan yang lalu, bahkan 1 bulan yang lalu kita juga ada bahas. Dan ya, so far masih tetap jalan, teman-teman. Ini token utamanya Theta, market cap-nya paling gede ya, gede banget kalau dibandingin sama TVL sendiri. Dan transaksi di blockchain-nya cenderung ya bisa dibilang nggak tinggi-tinggi amat, tapi masih ada banyak yang pakai juga.
Jadi so far itu beberapa data dari Theta. Jadi mari kita lihat untuk price action-nya seperti apa. Theta masih downtrend di time frame weekly, kelihatan ya pergerakan Theta masih ada di kisaran 0,8 dolar dan so far kita expect memang terjadi kenaikan harga, tapi sampai sekarang ini sepertinya masih belum. Dari segi volume perdagangan, teman-teman bisa perhatikan di sini masih cenderung menurun dengan volume smart money yang sangat kosong di market. Ini berarti momennya belum, teman-teman. Untuk altcoin, khususnya untuk Theta, sepertinya masih belum. Apakah layak untuk diakumulasi untuk harga sekarang? Menurut saya di harga sekarang, Theta ini lagi berada dalam strong support. Ini ya, dulu waktu 2021 pernah menyentuh level tersebut. Level ini pernah jadi resistance dan juga pernah jadi support juga. Sorry, bukan 2021 tapi 2020. Itu pernah menjadi pijakan yang cukup kuat dan sekarang harga dari Theta udah lumayan diskon. Menurut saya harga di level saat ini tuh masih cukup menarik ya teman-teman. Jadi antara range 0,83 sampai dengan range 0,58 itu menurut saya level-level yang menarik untuk akumulasi fase ya. Siapa tahu ada yang memang lirik project ini. Kalau kita compare sedikit dari pergerakan Bitcoin sih, Bitcoinnya juga masih dalam posisi yang sangat bagus harganya teman-teman. Ditunjang sama BTC Dominance yang nggak kemana-mana. Hopefully BTC Dominance bisa turun supaya altcoin rata-rata juga pada naik. Hari ini spesial banget. Kenapa? Karena dari beberapa koin yang saya watchlist, Theta yang termasuk hijau, teman-teman. Sementara yang lain pada merah. Termasuk Ethereum juga masih merah. Kalau dari Theta sekarang jangka pendek karena trennya bagus, jangka pendek dia akan berhadapan sama level resistance teman-teman yang ada di kisaran 0,84. Itu menurut saya cukup kuat dan pola dari pergerakan Theta ongoing untuk membuat apa ya ini namanya ascending channel. Sorry, ascending triangle. Kalau teman-teman cek di Google ascending triangle pattern. Nah, ini polanya kurang lebih kayak gini ya. Biasanya sering terjadi pada pola continuation ataupun pola pembalikan arah. Hopefully kalau dia berhasil menembus level resistance, jadi resistance-nya itu ada di kisaran harga 0,48, maka arah Theta berpeluang untuk menguat. Targetnya nggak muluk-muluk, kita tarik dari sini, pindahkan ke sini, pas dia breakout, maka kita akan dapat level yang cukup ideal, teman-teman. Kemungkinan di level itu juga ada level resistance. Yap, benar banget, di sana ada resistance. Di kisaran harga 1,2 dolar itu menjadi target jangka pendek untuk si Theta. Let's say kalau dia memang berhasil breakout dari area 0,841. Itu level yang akan sangat-sangat menarik untuk ditunggu karena ini memang merupakan salah satu indikasi reversal pattern. Oke, itu buat Theta. Kalau dia nggak berhasil tembus gimana? Ya udah, kalau nggak berhasil tembus berarti arahnya dia masih akan berpotensi untuk turun ataupun sideways. Tapi kalau dia turun sampai 0,76 itu udah negatif sih menurut saya karena dia harus tetap menjaga trendline yang terbentuk di sini. Trendline yang ini ya teman-teman, dia harus jaga jangan sampai di breakdown. Itu buat Theta. Sementara kalau T-Fuel hari ini juga naik lumayan signifikan 6%. Ya, ini merupakan token yang saya bilang ya token apa ya namanya? Token secondary token lah daripada project ini. Ini bukan token utama mereka sehingga T-Fuel ini bisa dibilang sangat berpotensi terjadi yang namanya inflasi. Meskipun begitu kalau kita perhatikan dari rekornya harga T-Fuel juga cenderung menguat ya, teman-teman. Bisa dibilang menguat dan menurut saya ada kemungkinan harganya naik, tapi menurut saya sih nggak akan sesignifikan Theta. Theta tetap jadi pilihan utama kalau bagi saya, karena tadi beberapa indikasinya seperti dia punya limit token, apalagi udah mentok, 100% supply-nya udah beredar, dan dia nggak bisa dicetak ke depannya. Kalau nggak bisa dicetak, artinya nggak bisa banjir lagi di market, karena memang udah banjir yang sekarang ya. Tapi kalau T-Fuel ini, dia masih bisa di-create lambat laun harganya makin jumlah suplainya makin banyak, harganya cenderung inflasi. Tapi kalau ada yang punya untuk level sekarang sih menurut saya udah berada di support. Mirip ya seperti Theta, dia ada di support dengan target kalau dia bisa naik setidaknya bisa ke 0,12 lah. Itu menurut saya level yang ideal untuk mungkin ada yang sangkut atau yang gimana ya. Yang beli di bawah mungkin kalau dia bisa ngepam karena
Meskipun koin ini saya bilang terjadi inflasi, tapi kalau yang namanya bandar udah niat ngepump, itu ya bisa-bisa aja teman-teman. Target sampai 0,13 itu menurut saya cukup mungkin. Apalagi kalau ditunjang memang ketika bull run. Kan banyak tuh orang yang FOMO, naik 200%, 201% itu realistis lah buat buat project dari T-Fuel ini. Tapi ya itu sifatnya spekulatif, nggak pasti juga, tapi ada kemungkinan seperti itu. Jadi gitu aja deh buat pembahasan Theta dan T-Fuel untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Di sini kita selalu update ya, news-news terbaru, sharing meme yang lucu-lucu, ataupun juga ada yang memang suka diskusi ataupun berbagi sesuatu, ya boleh silahkan join. Linknya temukan di kolom deskripsi. Di grup kita nggak ada sinyal, jadi kalau teman-teman datang minta sinyal, please jangan join. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.